dan kesempatan yang diberikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita masih sempat menghadiri acara Isra Mi'raj yang diselenggarakan oleh Panitia Pembangunan Masjid Nur Asmila Rahman. Tak lupa pula salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini izinkanlah saya membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara ketiga, sepatah kata dari panitia pelaksana. Acara keempat, sambutan oleh Bapak Lurah Patiro Sompo. Acara selanjutnya, hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilanjutkan dengan doa dan ditutup dengan istirahat. Baiklah, kita mulai pada acara selanjutnya. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Agus Riyadi Bakri SPDI. Dengan hormat disilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa بها واتبع هواه
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Semoga yang membaca kalam ilahi tadi dan yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sa'irin. Hadirin yang sangat berbahagia, marilah kita melangkah pada acara selanjutnya. Sepatah kata dari panitia pelaksana, dalam hal ini Bapak Muhammad Basri Cinda, SE, MM, dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salamun ala rasulillah. Pertama-tama yang saya muliakan adalah pendidikan Bapak Ustaz yang insyaallah membawakan hikmah Islam yaitu dari Kabupaten Rajo yaitu Kang Luis PDI. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Lurah Pakil Subat di Bosanang Salur Sidoleku SCN. Yang saya hormati, saya banggakan para pengurus Masjid Nur Asmida Talubakula. Yang saya hormati, banggakan ibu-ibu para majelis taklim yang sempat hadir, bapak dan ibu sekalian para undangan. Alhamdulillah, singkat saja saya sampaikan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita masih sempat diberikan kesehatan kesempatan untuk hadir pada acara yang tak kalah mubarak. Salam serta salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi terakhir, panutan, contoh teladan bagi kita semua. Begitu kecintaannya kepada beliau sehingga ada momen tiap tahun 2 kali kita laksanakan, yaitu Isra Mi'raj dan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Saya pribadi mewakili para pengurus dan ketua selaku ketua panitia mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang tak henti-hentinya menghadiri undangan kami. Olehnya itu berbagi upaya yang kami lakukan bagaimana bolehnya sehingga setiap peringatan bisa kami laksanakan sebaik mungkin. Terakhir, permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan acara kali ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Mohon kiranya dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, manusia insyaallah bagaimana menyempurnakan. Akhir kalam, nun wal kalami wa ma yasrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh pengurus Masjid Asmidar Rahman, para undangan, majelis taklim, dan seluruh masyarakat Patiro Sompe yang sempat hadir pada malam hari ini. Dan tentunya yang teristimewa adalah pembawa hikmah Isra Mi'raj yang sebentar lagi akan kita dengarkan bersama. Tentu tidak banyak yang ingin saya sampaikan malam ini, karena yang paling penting dan yang paling pokok kita dengarkan malam ini adalah hikmah Isra Mi'raj. Tetapi sebagai pemerintah kelurahan, saya berkewajiban menyampaikan beberapa hal pada malam hari ini. Yang pertama, saya menghimbau kepada seluruh warga dan tentunya yang mendengarkan pada malam hari ini, bahwa yang memiliki hewan ternak itu seyogyanya sebaiknya itu dikandangkan, karena beberapa warga merasa mengeluh menyampaikan kepada kami bahwa beberapa hewan ternak telah merusak tanaman, kebun, dan lain sebagainya. Tentu kewajiban kita adalah bagaimana ternak-ternak ini itu dikandangkan. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa
yang hendak mendirikan bangunan itu seyogyanya sebelum memulai itu terlebih dahulu surat terbit izin. Izin yang dimaksud tidak lagi seperti yang dulu izin mendirikan bangunan, tetapi sekarang bernama PGB. Tentu memang hal ini menjadi baru, tetapi saya harapkan bagi warga yang ingin bertanya tentang hal ini bisa langsung ke kantor, dan karena ini adalah pendaftarannya secara online. Saya berharap bahwa kedua hal ini benar-benar diperhatikan, mengingat bahwa kedua hal ini adalah hal yang urgen dan penting untuk dilaksanakan. Terutama warga yang memiliki hewan ternak ini benar-benar memperhatikan. Kenapa masa sama bali bola gara-gara hewan ternak? Manre nasad bembe tanah-tanah kupalurah. Niga ero na saya na dia rupa bali bola mato itaguri matu yolo fi macai. Kakak insyaallah setiap ada momen di masjid insyaallah akan saya sampaikan bahwa masyarakat yang hendak memelihara hewan ternak itu layaknya untuk dikandangkan. Memang tentu tidak sebaik pertumbuhannya ketika dikandangkan dengan dia dilepas liar. Tetapi memang konsekuensinya adalah memelihara ternak itu tidak mengganggu tetangga. Saya kira itu yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan segala niat baik kita itu mendapat nikmat rahmat, nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Lurah Patirosonpe beserta seluruh jajarannya. Saya hormati, saya muliakan segenap pengurus dan panitia masjid, para tokoh agama, tokoh pendidik, tokoh masyarakat, ibu-ibu anggota majelis taklim, seluruh yang hadir yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, semuanya saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, sininna fapuji riapujangi rifongala ta'ala nasabah pamasi marajana fongala ta'ala kepada mata pudepungan di tempat yang penuh dengan berkah ini, acara peringatan Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan acara kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada pimpinan para mujahid dan penghulu seluruh makhluk, orang yang telah mewakafkan seluruh hidupnya li'ila'i kalimatillah untuk patarinre agama Allah Ta'ala, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
lebihkan ke hadir Isra dan Mi'raj itu sebenarnya dua peristiwa walaupun saling bergandengan. Isra itu perjalanan malam sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Mafacingi fuang Allah Ta'ala asra pallalam penyengi bi abdihi atanna. Yang dimaksud di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lailan, kenapa diulang lagi? Padahal sebenarnya asra itu sudah perjalanan malam. Lailan itu menunjukkan bahwa perjalanannya tidak sampai satu malam, hanya sebagian malam. Dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, start dari Masjidil Haram di Mekah sampai di Masjidil Aqsa di Palestina. Itu yang disebut Isra. Kalau Mi'raj, Mi'raj itu dari asal katanya tangga untuk naik ke atas. Tapi kita tidak tahu bagaimana tangganya, yang jelas dia naik ke atas. Dari Masjidil Aqsa dia naik ke atas, langit pertama, kedua, sampai langit ketujuh. Bahkan dia sampai ke Sidratil Muntaha. Apa itu Sidratil Muntaha? Itu batasan terakhir yang bisa dicapai makhluk itu, hanya sampai ke Sidratil Muntaha. Kalau di atasnya sudah tidak bisa. Makanya malaikat Jibril mengatakan, gangkakum yulesi bawaku Muhammad. Kalau saya melewati tempat ini, maka seluruh tubuh saya akan hancur. Maka Nabi yang naik ke atas, ke alam mustawa, bahkan dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima perintah salat 5 waktu. Cuma perlu saya sampaikan sedikit di sini, bahwa yartuli menrik na Nabi talo yasa de lawat dia te kakem, maka di puang Allah Ta'ala ada di atas makun roh. Kalau Nabi tadi diangkat sampai ke alam mustawa, ke tempat yang paling tinggi, itu tempatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang berada di tempat itu. Tapi bukan berarti Allah harus ditetapkan bahwa di situ. Sama Bukit Tursina, Nabi Musa bercakap-cakap si bawah pun Allah Ta'ala, tempatnya Nabi Musa Bukit Tursina. Tapi jangan mengatakan di Bukit Tursina Allah berada, hancur Bukit Tursina. Makanya lebihkan ke hadir, ini yang perlu kita pahami. Itu Allah laisa kamislihi syai'un. Itu akidah ahlu sunnah, bahwa laisa kamislihi syai'un. Dek gaga mewe sin rupa-rupa pun Allah Ta'ala, dek gaga mewe pada pun Allah Ta'ala. Makanya tidak usah dipikirkan. Qiyamu binafsihi, Allah berdiri sendiri, tidak butuh tempat. Makanya dia tidak bertempat. Ya, jadi lebihkan ke hadir, jangan gara-gara Isra Mi'raj yang selalu dikisahkan naik ke langit pertama, ke langit kedua, lalu naik ke Sidratil Muntaha, di atasnya itu berarti Allah berada di situ. Jangan sampai loki patyon rongi fong Allah Ta'ala seperti akyon rongna anna fancaje fong Allah Ta'ala. Yang jelas memuliakan Nabi Muhammad, diangkat ke tempat yang sangat mulia karena dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuannya laisa kamislihi syai'un, jangan dibayangkan pun Allah Ta'ala seperti makhlukna pun Allah Ta'ala. Itu melebihkan ke hadir. Saya diberikan amanah menyampaikan hikmah Isra dan Mi'raj. Saya mulai dulu sebelum ifam mirajatna Nabi ta.
ini sudah sering kita dengarkan bahwa sebelum Nabi diisrakan, ifwe arona nabita, itu ifwe arona nabita. Kalau Umar Al-Hafiz mengatakan 4 kali, karena ada yang berselisih, ada yang mengatakan 4 kali, ada yang 3 kali. Ya, tapi Umar Al-Hafiz mengatakan 4 kali dibelah dadanya Rasulullah. Pertama ifwe arona nabita ketika umurnya 2 tahun. Ada juga mengatakan 4 tahun. Anak-anak Mofi. Kalau Umar Al-Hafiz mengatakan dibuka titik tempat yang bisa dimasuki setan. Karena semua manusia itu ada yang disebut hadus syaitan, itulah pintu nola setan etama. Nabi itu sudah dibuka memang pintu masuknya setan sejak kecil. Yang kedua, dibelah dadanya Nabi ketika akan akil balik. Karena orang yang balik itu akan nawawani kewajibannya, sudah taklif. Makanya diberikan kewajiban, maka di saat itu dibelah dadanya. Desa nama rota atina nabita, tapi ditambah energinya, dari bersih ditambah lagi kebersihannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, nabita dibelah dadanya ketika akan menerima wahyu, mau dilantik jadi rasul. Kenapa dibelah lagi dadanya? Ditambah energinya, ditambah kebersihan hatinya, karena dia akan menerima sesuatu yang sangat berat. Apa itu? Al-Quran. Lau anzalna adal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'am mutasaddiam min hasyatillah. Jadi ternyata Al-Quran itu berat. Makanya kalau kita baca dalam ulumul Quran itu, cara Nabi menerima wahyu diantaranya kalau malaikat Jibril langsung memasukkan polalana atina nabita, maka bercucuran keringatnya, begitu beratnya dia menerima wahyu. Padahal sudah 3 kali ditambah kekuatan hatinya. Makanya ini para penghafal Quran, yang paling penting itu adalah kebersihan hati kita. Ya, yang itu yang bisa menerima ayat-ayat Al-Quran dengan baik, yang hatinya bersih, itu perlu dijaga. Ya, itu Rasulullah SAW. Yang keempat, dibelah dadanya Nabi ketika akan melakukan Isra Mi'raj. Kenapa? Karena perlu lebih dicas, ditambah kebersihannya, karena ini lebih berat. Dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak satu makhluk pun mampu mencapai tempat itu. Malaikat Jibril mengatakan, tubuh saya akan hancur. Ikoda Muhammad minrek, ikoda marigaga, karena memang Nabi sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah menurut Umar Al-Hafiz, dia katakan 4 kali pembedahan Rasulullah, bersih, ditambah kebersihannya, ditambah lagi, ditambah sampai 4 kali baru bisa diangkat menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aga betuan ia to malebihkan ke hadire, makin matanre tingkah kebersihan hati kita, insya Allah makin matanre posisi tak resesena pengalatan. Itu. Jadi makin matanre roh kebersihan hatinya, maka makin tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada muridnya Umar Al-Hafiz, ini ulama besar dunia, ya Abdullah Jahab, mengatakan kalau mau mulia di sisi Allah, minimal 3 sifat harus keluar dari hati kita. Minimal ini, karena banyak sekali penyakit hati, tapi minimal 3 ini harus hilang dalam hatinya. Kong kamu tidak ada tempatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, faddiati, seriati, harus hilang itu. Ya, jadi patadnya harus sifat faddiati, seriati, jaati, ini yang harus hilang. Ya, al hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul khatab. Ya, yaitu faddiati
nasolangi decenge nanri decenge pada toha akan rena afye ria jutunungi. Luar biasa. Hanya ini perlu jangan tulito mohon di hati, jangan tulito masih riati. Kita banyak-banyak bersikir supaya dia atau mohon di hati. Yang kedua, yang harus hilang dari dalam dirinya seseorang itu berburuk sangka. Berburuk sangka kepada manusia, lebih-lebih berburuk sangka kepada Allah. Ini yang paling parah kalau ada orang yang berburuk sangka kepada Allah. Orang beriman itu harus selalu berbaik sangka kepada Allah. Setiap yang menimpa kita, apapun yang menimpa itu bagi orang beriman itu ada hikmahnya. Decen atarunga kapung Allah Ta'ala ya. Jadi kita harus berbaik sangka kepada Allah. Ajakkan mana silada ni mas sampajang, silada ki mak beri jama, wah tu mas sampajang matoka, mak beri jama matoka, tuli malah sama matoka. Jangan seperti itu, karena mungkin di balik itu angka DC natarongki pung Allah Ta'ala. Tu mas sampajang matoka, manu matoka, nakan nama matoka musibah. Siapa tahu di balik itu angka DC natarongki pung Allah Ta'ala. Makanya dulu ada anak muda ini di Madinah namanya Anas Lomak Bene. Itu na Lomak Bene ambok na mina surah sapar ni makunri kadidik mani bawang idik ma poji kota poji to itu ko makana ki makasi makana tonak ki makasi sekali ngai fitir kambok na ifatudak boting ina ite bene na majalada tapana anak musibah ya pada susu cocok kita nak pilih yang buruk. Apalagi malam pertamanya tambah kecewa. Majatoni tapana, mabolotoni, pokoknya dia nasi tujuh. Cacat toh pak. Maka dia tina lalang ya nasi asal ele mede nak dia usi hoje beneput. Ya itu lo mede subuh. Karena ternyata agak na harapkan ini tidak sesuai dengan keinginannya. Lo kamade subuh-subuh. Tapi ya robene na waca. Tangga benia ni na pamulai mewah adalah kena. Agak na pau. Engka ayat pakorangi. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Waddi jajengkan apakan naik ko Allah Ta'ala di mufojiwi. Dek mesti tujui menapakan naik ke Allah Ta'ala wa huwa khairul lakum tapi nulen kadece nataro ke Allah Ta'ala aja nero bawa lahiran na tulimita tapi siapa tahu di balik itu ada hikmah engkadece nataro ke Allah Ta'ala. Maka dia Anas maca toje beneku nafas saya dengan menak ka pangaya ya nafas saya dengan menyaya makanya dia na jaji na salai benena si Foji dia na jaji na salai. Ternyata setelah si Fuji Benena Sonrongi dia dianugerahi seorang anak yang diberi nama anak itu Malik bin Anas. Anak ini yang kemudian tumbuh menjadi besar terkenal dengan sebutan Imam Malik, pendiri mazhab Maliki, penulis kitab Muwatta, gurunya Imam Syafi'i. Maka dari Benena kilakaina betuna na manca jupan rita nakna mengaramo malam pertama toh kecewa kok ya kamu kecewa dengan saya karena tidak sesuai dengan harapanmu tapi ternyata dari rahim seorang perempuan yang hitam yang jelek yang tidak sesuai dengan seleramu lahir ulama besar yang bernama Malik bin Anas. Itulah makna ayat yang saya bacakan di malam pertama. Boleh jadi ada yang menimpamu tidak sesuai dengan keinginanmu, tapi nulen kadecen latarona kufung Allah Ta'ala. Ini kita ambil semua hikmahnya. Ya kong kaanu dek tapuinin nawai tidak sesuai dengan keinginan kita, napakan naiki pung Allah Ta'ala. Bagi orang beriman bersabarlah, karena mungkin di balik itu decen latarona kufung Allah Ta'ala. Itu kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada manusia pun tidak boleh, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua yang harus hilang. Ya kalau matandre posisi tak riseseno pung Allah Ta'ala, buang buruk sangkanya di dalam hatinya. Yang ketiga, buang kesombongan dalam hatinya.
Orang sombong itu tidak ada tempatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iblis laknatullah alaihi itu sudah berada dalam sorga, tapi karena sombong isurai mesu. Apalagi di isaliman suruh ke orang nampaloki sombong tidak masuk dalam sorga. Ya, makanya ini la yadkhul jannah, tidak akan masuk sorga man kana fi qalbihi mithqala sarratin min kibarin. Tidak masuk surga orang yang ada dalam hatinya meskipun pada kama-kama kesombongan dalam hati. Jadi kau sombong itu ya kan awak ditama surga kurang dipaci koranaka. Ya ko makasih ya kidana apa bisa masuk surga. Kalau tidak bisa saja dia tidak masuk surga. Makanya ini penting. Jaga hati kita dari kesombongan. Tidak usah sombong. Agak tahu ya sombongan. Nah pindah gimana mi Allah Ta'ala. Bicara persoalan jabatan, tapi ini pun Allah Ta'ala ada masa waktunya. Persoalan harta, ia mato hurang kagagana mencaji degaga, ia mato degaga mencaji engka. Ya, kita bicara soal ilmu, ya sengi maca ki maca bitawe, ya sengi hebat ki hebat bitawe. Bayangkan panguluta Imam Ahmad bin Hambal menghafal 1 juta hadis. 1 juta hadis nafala Imam Ahmad bin Hambal. Ya, tapi kongkai panguluta Imam Syafi'i jok kebolana alena rin-rin ngiuntana Imam Syafi'i. Maka dia anak guruna tidak pantas idik maden rengunta pandrita lopo ulama dunia masa ini lo rin-rin nginjarana Imam Syafi'i. Maka dia Imam Ahmad bin Hambal ajaran namanya ceritamu. Kalau lo nggak barakak bati bawa rin-rin nginjarana Imam Syafi'i. Itu orang tawadu, nggak pernah sombong dengan ilmunya, nggak pernah. Dia tahu ilmu itu dari Allah, titipan Allah. Apa yang mau disombongkan dengan ilmu kita? Itu melebihkan ke hadir. Nah, jadi ini sebagai hikmah untuk kita. Ya, sebelum diangkat Nabi menghadap kepada Allah, ternyata dibersihkan hatinya. Artinya bukan kotor. Tapi ada hikmah yang bisa kita petik bahwa kalau orang mau mulia di sisi Allah, mau diangkat derajatnya, maka harus berupaya membersihkan hatinya. Abdullah Jahab mengatakan minimal 3 ini keluar dari hati kita, pedih hati, buruk sangka, dan sifat sombong. Jangan sampai ada ini. Kita berlindung kepada Allah dari sifat ini. Itu hikmah yang pertama atau melebihkan ke hadir. Hikmah yang kedua yang ingin saya sampaikan, ketika Nabi dalam perjalanannya tentu maaf tingkalinga sejarahnya bahwa ketika perjalanan Isra-nya Nabi yang start dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kendaraannya dengan kendaraan burak. Burak itu binatang mapance icet de nanyarangi bugalae ya sakna cet de himar. Jadi agak kecil itu karena himar itu pendek, ini di atasnya sedikit, di bawahnya kuda, binatang yang agak kecil ya pendek. Cuma yang banyak biasa kita lihat gambarnya itu kebolanan ini tak riolo biasa bentuk nyara nampak makunre uluna cantik. Itu tidak benar. Justru itu penghinaan pada Nabi Muhammad. Kenapa saya katakan penghinaan? Masa Nabi Muhammad lo saywi ako kepalanya kepala manusia, apalagi makunre cewek cantik nampak Nabi lo saywi, tidak mungkin Nabi Muhammad mau. Itu binatang. Ciri-cirinya yang disebutkan oleh Nabi binatang. Seperti kuda yang dipakai itu burak. Burak itu dari barkun, kilat. Ya, seakar kata dengan kilat, kecepatannya memang secepat kilat. Bayangkan itu burak nasai Nabi dari Masjidil Haram si sambil lupa dia langsung ke Taibah. Di surah ini Nabi lepang masam pajak 2 rakaat. Dia salat. Nabi singgah salat. Jadi sudah ada salat sebelum turunnya salat 5 waktu. Jadi yang diterima oleh Nabi sampai 5 waktu, tapi sebelumnya itu sudah ada salat.
Karena memang umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu juga melakukan salat. Cuma syariat salatnya yang berbeda. Sisa melupa iaro burake sampai ke Taibah, maka dari malaikat Jibril turun salat. Setelah salat, kita ini Nabi tak misemuge ondronge. Maka dari Nabi tak, saya tidak tahu inilah Taibah atau Madinah tempatmu matu malik ke dapuran. Itu pertama dari Mekah langsung ke Madinah. Sisa mibawang ngejongkari sampai ke Madinah. Setelah di Madinah itu menret di Nabi burak itu melangkah lagi sampai ke Bukit Turzina. Lalu malaikat Jibril perintahkan Nabi lesok ke masa Fajar Muhammad. Lesok si Nabi salat 2 rakaat. Setelah itu Jibril bertanya, misemuge yondronge, saya tidak tahu. Ini adalah Bukit Turzina, tempatnya Nabi Musa bercakap langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Tomalabikan ke hadir buraknya, dia lanjutkan lagi perjalanannya sampai ke Baitul Laham. Nabi disuruh salat. Setelah salat ditanya, misemuge ya Muhammad. Nabi mengatakan, saya tidak tahu tempat itu. Dia mengatakan ini adalah Baitul Laham, tempat yang ditempati Nabi Musa, Nabi Isa dilahirkan. Setelah itu dia melanjutkan perjalanannya sampai ke Masjidil Aqsa. Nabi disuruh singgah, bahkan disuruh salat di tempat-tempat yang penuh dengan keberkahan. Saya ingin menarik untuk kita semua. Salah satu hikmah yang bisa kita tarik semua di sini, bahwa dalam hidup ini, perjalanan hidup ini, kita perlu mencari keberkahan. Kita perlu mencari keberkahan dalam hidup. Ya koto sapa warna parat, dia nama digato malah lunga gaga. Tapi aja na jumlah nami bawa tulifa megai, ya lufai sapa ibarakana. Kita tuntut ilmu, bukan hanya banyaknya ilmunya, tapi kita cari keberkahan dari ilmu itu. Ya, karena banyak orang yang tinggi ilmunya tapi ternyata tidak ada keberkahannya. Ya, tidak ada keberkahannya. Mungkin banyak faktor yang mempengaruhi. Ya, salah satu yang saya lihat dari ulama-ulama kita dulu, itu ulama dulu selalu berusaha berkhidmat kepada gurunya. Bahkan dia mau mengabdi kepada gurunya. Ya, makanya hal ini diperhatikan orang tua kita dulu yang belajar mengaji. Isurai malawai ki guruna, para lawai ki guruna. Salah boleh ini mengaji para lawai. Boleh maka apa hubungannya mengaji dengan malawai? Tapi sebenarnya kalau kita melihat ulama dulu, ternyata memang salah satu supaya ilmu gurunya bisa berkah harus berhikmat kepada gurunya. Makanya para lawawi itu salah satu bentuknya, ya, berhikmat kepada gurunya. Itu orang nak barakah pak disenganatoriolo tacik dia nak guru. Maka pasti kalau riolo biasa agak isuro lo matanang maknar guruna ikhlas tuh matuanna menerima itu. Dia sagato matu manopo-nopo. Maka dah agak hubungan pendidikannya si bayi pak darat anak isuro lo matanang. Dan mungkin sedikit ilmu yang dia dapatkan, tapi berkah ketulusannya orang tuanya, baktinya anak ini kepada gurunya yang menyebabkan hidupnya berkah. Ia maku kue macam mana nih tahu? Mucit dia minta pana protesto. Kenapa begini? Mega nak gurui, tapi tidak ada keberkahan dalam ilmu. Makanya ini perlu. Dalam hidup itu bukan cuma jumlahnya, tapi kita mencari keberkahan dalam hidup. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia sampai di Madinah Nabi engka makunrei tiwi anakna Urwani, anak itu umurnya sekitar 10 tahun. Aga na pero makunrei surah na Allah Taala engka mana ni teh maliki hadiah. Tapi ya dek sisa kasih gaga wagaga kuat diwaliki hadiah. Kecuali putra saya satu-satunya ini yang sangat saya sayangi,
Saya mewakafkan untuk Rasulullah. Nabi rangi ko nabita. Saya serahkan kepada Rasulullah. Wadingam manita suro-suro na petingi ki naga ki. Anak itu ternyata bernama Anas bin Malik. Inilah yang kemudian menjadi pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika anak itu dibawa ke Nabi, Nabi tanah capu-capu luner anak sambil mendoakan, Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa bariklah. Fuang tanna podo mega dalik na yan anak mega gagana wa waladan tanna podo mega to anak na. Doanya Nabi jadi nama rigato melo mega dalik itu nama rigato melo mega anak itu doanya Nabi. Nabi itu minta, bahkan Nabi itu bangga kalau umatnya nanti banyak di hari kemudian. Mega nak tak mancaji umat ko Nabi tak, Nabi bangga kepada kita. Dia doakan tanna podo mega dalikna mega to anak-anakna wa bariklah tanna podo kiamat barakah. Jadi itu yang lupa ya lupa melawi barakana agak to guna na mega agak ko dega barakana agak to guna na mega anak ko dina barakah agak to guna na malampe bawa ngumuru tapi dega agak barakana. Makanya jangan lupakan wa bariklah tanna podo mak barakah risesena. Ini yang sangat penting untuk melebihkan kehadiran. Makanya hidup itu carilah keberkahan hidup kita. Tapi kalau dalam Al-Quran itu untuk mendapatkan keberkahan, ya bukan hanya kita datangi yang berkah itu, tojoka ke tempat ditata, barakah kita, bukan cuma sekedar itu. Mendatangi tempat-tempat berkah, datang ke Madinah, datang ke Mekah, datang ke Masjidil Aqsa, ya itu memang ada keberkahan di situ. Tapi perlu kita tahu keberkahan itu bisa mengalir ketika kita buka jalannya. Ada caranya dalam Al-Quran. Ya, apa caranya dalam Al-Quran itu supaya hidup bisa berkah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kunci pertamanya harus bertakwa kepada Allah. Jadi makin matandre tahu nateku Allah Ta'ala, insya Allah keberkahan itu makin bisa mengalir kepada dia. Tapi kalau dia metok teki Allah Ta'ala, dia gak tahu nak Allah Ta'ala, meskipun dia minta berkah pada ulama, datangi tempat berkah, tidak mendapatkan keberkahan karena magai dirinya yang tidak bisa menerima keberkahan itu, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini pertama, kalau kita barakah kang atutu ngeta harus bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kuncinya yang pertama, takwa. Tanya penguluta Umar watuna tironda tangga beni runtuh bola tangga beni ni talik tuana lampuna polisi panoma teh gana cerita ko ilalang jadi penguluta Umar mendekat jangan sampai mata-mata apa ternyata makunre sifat bicara anak akan aku iro makunre enak ia we susu na bembe tak ipara nak rawingi maka gue tambah cedek, woi barak megege polela, na mega nagan na ibalanca pak dia nagan na ibalanca, woi susu na bembeta, maka gue tambah cedek, woi maka darat na rumah kunriye, ya konai seki panguluta Umar, na calak itu, maka dia rindo na desa nak niseng panguluta Umar, ya ko cedek ni campuran na, aja na megi campur kan ni, barangkar Umar tu limeng kali ni saliwa, ya. Cene na campuri cala to ni ya dene setengah nasta Umar ya ko cedek ni campurana aja na mega maka dia anak ne rumah kunreye ko dene setengah pangluta Umar dia to gaga petugas runtuki tapi kira-kira dia garis setengah pangluta Umar Allah Ta'ala maka dia indok na ko apa ku tu nak dia na jaji campur apa aku Allah Ta'ala dia rule masuk buang pasti ni sejauh jam tak makanya dia na jaji na campur yarwe susunna panguluta Umar neng kali ngai sadio Mario lada neng kali ngai biar anak makun raya lesu bolana na sapa anak na sangi asim salo kapa bene ko angka makun rekor runtu ya akhirnya na pasiale makun raya anak padahal tu dia khalifah na pasiala anak na sibawa tu maka dia Umar lokan apa bene ko
kamakun rekor itu ngang itu pedi. Tapi insya Allah kau siala kau nampak barakah kau tuh ngomong Allah. Kenapa? Karena dia bertakwa kepada Allah. Dalam kondisi susah, nih ngaramu pun Allah. Berarti itu metok pun Allah. Nah, siala anak-anak. Ternyata dari hasil pernikahan itu lahir seorang anak perempuan namanya Ummu Asim. Ummu Asim diperistri oleh Abdul Aziz bin Marwan. Dari keturunannya ini lahir salah seorang khalifah Islam yang terkenal, Umar bin Abdul Aziz. Salah seorang khalifah Islam yang digelari Umar kedua. Kepemimpinannya hanya lebih 2 tahun, tapi tidak satu pun orang miskin di negaranya. Itu luar biasa keberkahan dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini kunci pertama, kalau kita barakah atau ngetak sapaki barakah dalam kehidupan ini, pertama yang harus bagus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin matanre tingkat ketakwaan atau insya Allah makin malopotoi abarakakanna atau tungan. Itu satu. Yang kedua, ya kalau kita barakah atau ngeta sempajata tapa diceni, sempajata tapa diceni. Apa itu sempajang? Fatimpa yang mana diceni. Makanya kalau mau hidupnya berkah harus salat. Engkau tahu capa barakah atau ngena uang tanah podo agak kumak barakah umuruk kumak barakah atau tunggak kumak barakah keluargaku berkah, tapi dia sempajang 5 waktu silat deh. Kenapa? Tertutup pintu kebaikannya. Makanya bapak ibu sempajata tapa diceng, anak-anak tata guru mas sempaja 7 tahun tasuroi 10 tahun gasai kucing mas sempaja patimpa na diceng itu. Insya Allah ya kau tahu lebih pada cengi sempajana, maka semuanya akan mudah yang lain. Kenapa? Sempajangi tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu yang kedua. Kalau mau hidupnya berkah pada cengi sempajata. Yang ketiga tuh melebihkan hadir. Kalau mau yang ketiga hidupnya berkah, muliakan orang tua kita. Muliakan orang tua kita. Ya kongka atau carobiang itu matuan yakinlah tidak ada keberkahan dalam hidupnya. Ya kuadana toriolota maka teningi nama rumru makatlah ina marutung deno lemita parumpajal dino akhirat. Orang yang durhaka kepada orang tuanya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Purana fatifamu aja lalu gaga musom parilene ko ngala taala wa bil walidaini ihsana apdc ko kito duwe pajajam. Jadi makanya tugas kita berbakti pada orang tua kita. Ya, berbakti kepada orang tua di saat dia masih hidup, begitu pula ketika dia sudah mati. Kita berbakti. Kalau kita lolong barakah atau tungata, berbaktilah kepada orang tuanya. Ya, karena bahagianya orang tua adalah bahagianya Allah. Ya, murkanya orang tua, murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kongka tahu Mario atau matuana, makanya itu saya juga kasih trik ini pada anak-anak yang masih hidup orang tuanya. Usahakan selalu menggembirakan orang tuanya, membahagiakan orang tuanya. Kalau selalu membahagiakan orang tuanya, berarti Allah juga senang kepada kita. Di saat orang tuanya bahagia, ya kotaite itu matuat tak marnu kuridi, maka berdoalah kepada Allah. Di samping orang tua mungkin mendoakan kita, doalah kepada Allah, karena di saat itu Allah juga senang kepada kita. Nampi tu di anak-anak kewajiban kita ibalanca itu matuata meskipun dia mampu. Maka tu anak-anak, wah paja ini maling indokku, paja ini maling nyambokku, sogi mua, alena mua di paling negalada sarwaga gandai. Bukan persoalan itu. Ketika kita memberi kepada orang tua, de gaga tahu de na senang yakku yalingi. Orang yang banyak hartanya pun senang ya kuyalingi. Apalagi seorang anak kunci itu matuana pasti marnulada atina. Betapa makai itu matuata tanah bodona tu aku malampik sungai pemerintah deci. Tanah bodo salama kulino akhirat sudah luar biasa ucapan itu. Yang memakai agak ngare gatu lo ngitambok mupakukan tu. Tidak ada keberkahan hidup kalau seperti ini. Makanya itu anak jagalah orang tua kita, terutama indakal kibara yakko macuani to matue.
Ini peringatan Al-Quran. Fakong kata rate to matuan nama cua si tonga-tonga na coba lopo itu. Coba lopo. Kenapa? Orang yang sudah tua berubah karakternya. Ya, berubah karakternya. Coba nih mite to matuata. Bandingkan ketika dia muda. Betul nama lolo mamako. Makin nama cua nama nana. Betul nama lolo desa nama Raja Putana. Makin nama cua nama Raja Putana. Lada nama Raja Cucu. Waktu nama lolo desa nama lemak macai. Tapi makin nama cua ajo nami tersinggung sih. Makanya peringatan Al-Quran indakal kibar ahaduhuma au kilahuma. Hati-hati dengan orang tuamu, terutama yang pemurate macua pacoba lopo yaitu. Tapi jaga perasaannya, makanya jaga perasaannya. Kata anak-anak ajo nami ye wadah kita matuan atau makanan mi aja aja mutili murusui. Tanyi ko aja nami sangi ko to matuako amma ko bawan no. Banyak anak seperti itu. Padahal to malabikan ke hadir tai tegari anak-anak waktu nabi cu anak-anak mak guru mak bicara. Ya, mak guru mak bicara. Natane indok na sakarupa natane ngindok na dinale akala desa nakana to matuata amma kono anak-anak ko iko. Tidak pernah. Bahkan orang tua itu bangga, bahagia ketika anaknya banyak bertanya di saat kecil. Makin do iro malu-malu nalutu lo nak lo sapain Andre. Ni kana saparang engkanakna, pegi monro bolana, pegi lolo apa nana isu. Dijawab orang tua kita dengan tulus. Tapi di saat orang tuanya sudah tua, maka kami pega kona lolo aja namursui toma tua anu iko. Itu kebalasan kita kepada orang tua kita. Itu balasan kita kepada orang tua kita. Kayak kita tidak bisa membalas orang tua kita. Andaikan engkau toma tua nak kicenipi idik panonroi na pamelo jambang masih belum terbalas jasa-jasanya orang tua kita. Kenapa saya katakan belum terbalas? Dia patau nempal waktu tabicu. Ye idik ko macu to matuata na jambangi ki, na temeki. Nule tatungka tapi tulingka titai lala maka mahagi je kasih puang Allah Taala na alsamana na lupainnya itu matuen na dosa-dosa ibawa ki banyak seperti itu. Ya aku narate mau to matuana, tapi waktu mu iku anak-anak mu temei mu jambangi to matuamu akan foto matuamu to ko nak malampe sungai mumita DC. Tapi ko runtu mau to matuana tulitai ni kikasoro na temi mana nya gagae desa anak maka to kondok malampe sungai mu. Mama tamakada mi magi kasih na dora itu ngani to matue. Tidak bisa kita balas orang tua kita. Makanya ini kalau mau hidupnya berkah, ada keberkahan bersama kita, muliakan mereka, maka hidup kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat, kalau mau hidupnya berkah, hadza kitabun ansalnahu mubarakun. Yana kita akurangi ipaturungi untuk membawa keberkahan. Makanya bertemanlah dengan Quran. Baca Quran, sering-sering membaca Quran, mempelajari Al-Quran. Abdullah Al-Haddad mengatakan, kalau kamu mau hidupmu diperbaiki oleh Allah, diberikan banyak kebaikan oleh Allah, sambunglah dengan Al-Quran setiap hari. Ini ucapannya ulama besar ini. Bahkan Abdullah Haddad itu dikatakan wali kutub. Ya, dia wali kutub. Dia katakan kalau mau hidupmu diperbaiki oleh Allah, sambung setiap hari dengan Al-Quran. Maksudnya setiap hari baca Quran. Ajak ngatasi semi mengaji telu besok, tapi si minggu nampak sinau ke Al-Quran. Jangan seperti itu. Meskipun tidak banyak, tapi setiap hari baca Quran. Makanya kita perlu target. Oh, tas si gesok seso, atau si tengah gesok seso, tas si lampak si sepure masam pajang. Itu yang luar biasa, yang istiqamah dan nyambung setiap hari dengan Quran. Ini tuh melebihkan ke hadir. Jadi makanya ini perlu. Dan sekaligus muliakan Quran. Bukan sekedar itu, tapi kita muliakan Quran, petunjuk-petunjuk Al-Quran kita ikuti, supaya kita bisa mendapatkan keberkahan dalam hidup ini. Itu. Kemudian untuk keberkahan hidupnya, kita perlu banyak-banyak bersilaturahmi. Man ahabba ayyub syatalahu fi rizkihi wa yunsha'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Nigi-nigi tau melo ilampir yang umurukna,
Panjang umur itu bisa berupa keberkahan hidup. Kita sudah mati, tapi dia nafas irampe serta irampe pape dicetak, itu panjang umurnya. Imam Nawawi 40 tahun umurnya, sampai sekarang dibaca Riyadus Shalihin, dibaca Askarun Nawawi, itu tandanya panjang umurnya. Karena meskipun pendek secara jumlah umurnya, tapi sampai sekarang manfaat umurnya yang luar biasa. Makanya to malebihkan ke hadir, nigi melo ilampir yang umurna, ilomoya dalekna fal yasil rahimahu. Hendaklah dia menyambung silaturahmi. Jadi dia gunanya kotor itu masak. Megalada ia wasi benci, tidak ada gunanya itu. Kita usahakan nyambung silaturahmi, perbaiki hubungan kita. Nah, ini yang mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita. Saya kira seperti itu kalau kita menginginkan ada berkah dalam hidup kita. Jadi dalam hidup ini kita butuh keberkahan. Di antaranya saya sebutkan tadi petunjuk-petunjuk Al-Quran, petunjuk hadis bagaimana untuk mendapatkan keberkahan dalam hidup. Selanjutnya kau melebihkan ke hadir peristiwa Isra Miraj. Sebenarnya Allah ingin menampakkan salah satu hikmahnya Isra Miraj itu, Allah ingin memperlihatkan kepada kita semua betapa kemuliaan ibadah salat. Betapa mulianya ibadah salat. Yero ibadah-ibadah yang lain, ketika perintah Allah Ta'ala cukup turun ayatnya. Perintahnya untuk puasa, perintahnya untuk zakat, perintahnya naik haji, ada ayatnya. Turun ayat. Tapi salat diperintahkan bukan sekedar ayat, tapi undang Nabi dengan proses yang luar biasa ke tempat yang sangat mulia, bertemu langsung dengan Allah, menerima salat 5 waktu. Ini artinya salat itu kedudukannya yang sangat luar biasa. Dan ada satu hal yang perlu menjadi catatan untuk kita. Oleh salat yang dibawa diterima oleh Nabi ini, disampaikan Nabi dalam hadisnya, as-salatu mi'rajul mu'minin. Yero sampajangi nasa nabita mi'rajatna tau mata poeh. Mi'rajnya agak betuan yero. Yero waktu naifa mi'rajat nabita, Nabi berhadapan langsung dengan Allah. Ketika orang salat sebenarnya orang itu secara hakikat berhadapan langsung dengan Allah. Yana tu fasabarna pangulut Ali bin Abi Thalib asal bangi tawe nalo majenne berubah mukanya dari ceria menjadi pucat mafute tapan Ali bin Abi Thalib. Maka dia tawe agak tahu kuali. Kenapa kamu takut sekali kalau mau salat? Ya, kenapa takut? Padahal Ali itu orang berani. Saya pernah membaca itu Ali bin Abi Thalib kalau dia buat baju besi, dia sana taroewi ku alakna. Di sana taroewi falafi alakna. Magai, nasa maboko masih kikong ke falafi nai mondri. Kayak tidak pernah. Ya, di sana ka paking falafi on rosagana. Ali bin Abi Thalib itu ya kekuatannya yang luar biasa. Tapi ketika mau menghadapi salat, berubah menjadi pucat wajahnya. Kenapa kamu takut? Dia mengatakan, bagaimana kita tidak takut sementara mau berhadapan si bawa fuanna yemananna alangi fuang Allah Ta'ala. Itu yang bawa dia khusyuk. Apa ini biasa-biasa metomi yang nggak biasa bisa pajangnya. Ya, biasa-biasa. Bahkan kalau masam pajang tidak merasa berhadapan dengan Allah, berhadapan dengan Zat yang Maha Agung. Rumah sampajan apa dapat ada miagas agak sana wajuna kialakana. Ya, yang penting tutu ni cede mau berhadapan dengan Allah seperti itu. Ya, kalau bicara sahnya dan tidaknya yang penting tertutup aurat, tapi berbicara kehormatan. Sedangkan Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Camat, Pak Lurah, ibadah cengi pakai yang ketolong menghadap, apalagi ini mau berhadapan dengan Allah. Ini yang hadir ketika Ali mau salat. Makanya ketika dia salat dia khusyuk karena dia merasakan berhadapan langsung dengan Zat
penguasa seluruh alam. Itu kalau dia salah. Tapi itu yang tidak ada. Makanya pengulut ta'ali waktu nama sampaja, nak kan naifana nampalo masampaja kan ako, masampaja pak matu madu ifana sekali nama sampaja na cabu te ifana imundri, padahal kan oleh te cabu asal nagese te karatoi, nasa masampaja pak mu cabu. Ketika salat na cabu itawe hure mabere salam maka de makin ada gaga cabu ifana, maka de te hure cabu dia tidak merasakan. Kenapa seperti itu? Karena khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang luar biasa. Makanya to malebihkan ke hadir ajak na migalata ya rota pikiri ikong ka masalata engka para luta ada persoalan kita sakit dan sebagainya. Caranya itu menghadaplah kepada Allah, minta melalui salat. Jangan tuh dikagak jili-jili. To menrek dicopok na bulu inang palo melau. Maka dekong kamua dalik kualioto menrek kak geresa ko bembe ya yakko madisi muaka wita mui fak boti mana anakku menrek kak mak baca ku ya sekeluarga manakah korotolo marelau. Kenapa di situ? Ini yang jadi masalah. Ketika orang mengatakan la ilaha illallah, tidak ada yang pantas disembah kecuali Allah, kenapa minta kepada selain Allah? Ayalah joka ko bulu, ayalah joka ko salo, paling setan mikoro, paling bangsa jin, paling olok-olok. Kenapa minta di situ? Nah ada Allah tempat meminta. Pemakadaki Allah maha besar. Wa ngala ta'ala fagmina pole la haula wala quwata illa billah. Dek gaga elok, dek gaule kecuali Allah luna wa ngala ta'ala. Kenapa tidak minta kepada Allah? Kumakadai huang Allah Ta'ala mation remelo ustaz ya alami perantara ya mana kalau sikit malah perantara nang kana lalan naliki nabita engkana oleh-oleh napoleon nabita untuk bisa berhubungan langsung dengan Allah melalui salat. Itulah sarananya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi asam pajak ki dia cukup asam pajak kita salat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu melebihkan ke hadir ayyamin ancaji masalah yaku ya foto masam pajak ko para luki ki huang Allah taala ya itu yang jadi masalah. Pamega tau iya patuna le songko na iya panala wisujadana na tujuh susah angkan kamu kero angkan kamu na sabak mari ngaramu ki huang Allah taala. Yang jadi masalah ko tulil lari salah. Tapi seharusnya itu pada cengimeni sampajata jaga salatnya dengan baik. Tomalabihkan ke hadir. Jadi Isra Miraj ini memberikan isyarat kepada kita betapa luar biasanya posisinya salat itu. Yaitu natu sampajangi tidak boleh ditinggalkan dalam situasi apapun. Saya baca kisahnya ada sahabat Nabi sementara perang bertancap anak panah di belakang dia masih lanjutkan salatnya. Lanjutkan salatnya. Pengulut Umar bin Khattab waktu naik gajah yang kayak itu Umar di gajah masam panjang salat subuh dia imam salat subuh di rakaat pertama ketika dia baca surah setelah suratul Fatihah Abu Lu'lu itu masuk dengan belati bermata dua. Nah gajah pengulut Umar telu imondri telu toyolo tembus mana tembus. Bahkan Abu Lulu itu sempat melukai 13 orang di barisan pertama. Apa yang melalui magajah mi bawang 13 orang yang dilukai, 7 yang meninggal dunia ya, termasuk Umar bin Khattab meninggal dunia. Tembus ya watuna hurai gajah penguruta Umar sementara dia salat dia mundur ke belakang lalu memberi isyarat Abdurrahman bin Auf selekak mancajima saya sudah tidak tahan tidak bisa makanya selekak mancajima majulah Abdurrahman bin Auf menggantikan untuk melanjutkan salat ya selesai salat dengan salat yang ringan joka ditemewai penguruta Umar bin Khattab ternyata dia pingsan penguruta Umar bin Khattab sila ini telo patalinga ide gaga mulai patalinga jadi yang kata mengarang maka itu Umar yakko mengkalingai bang pasti papa maperi-peri. Maka coba-coba gari bangi do cilina. Orang pingsan ini ibangi do cilina mataru moto. Kada kamati salah. Lo ni ga masam paja tahu.
Bayangkan ini tuh pinsang ibangi do cilina mataru talinga. Ya aku di desa tuh pinsang matinro mi aca talinga mengkalinga ibangi. Tidak mau. Magi napa corona sabak di meto gaga paringarata lo matinro. Di to gaga rencanata. Tidak ada perhatian kita. Matinro bawa mi. Coba gerek ko yati-yati sih di jama-jama ya salang engkau mato tapa talinga siki. Engkau mato talinga siki. Ko yati-yati. Tapi apa dia hati-hati sampai jasumuna. Nah, kau ni lebok na tuli goreng na talinga. Di sana pisang. Pengeluta Umar pingsan tapi dia sadar ketika mendengarkan azan. Kada mati salah. Lo ni gak sampajang tahu be. Maka dia teguran nih. Salah saya ini sampajangnya. Maka dia Umar bantu saya. Bersihkan luka-luka saya. Kemudian bekekak loku supaya tidak mengalir darahnya. Ada pada waktu itu karena lukanya sangat parah, ada sahabat mengatakan, ya Amiral Mukminin, tahu belum gak mas sampajangnya, kondisi seperti itu masih bisa kasalah. Umar mengatakan, asal engkau mau nyawaku nang kato paringaraku, berarti wajib bagi saya untuk salat. La salat, la dina liman la salat lahu. Desa gaga agama napunai tahu dee na sampajang. Itu ucapannya Umar bin Khattab. Sepanjang masih ada nyawa saya, sepanjang engkau mau paringaraku, wajib dalam kondisi apapun, wajib kak mas sempajang. La dina liman la salata lahu, de gaga gamana tau salengi sempajang. Hanya ini tuh melebihkan ke hadir. Ajak lalu tanggap biasa sempajang. Ya, aja tak kada koto joko boting pajebani jolok mas sempajangnya sih. Sibuk-sibuk ki mape kok pajane jolok masa pajange. Ya, maresa-resa urusannya aja atau masa pajangan. Itu utamakan salatnya. Utamakan salatnya. Jadikan perhatian ini salat. Engka nabita masa pajak beri jamak nabita. Engka po tahu matengah-tengah tama mak kelompok masebok. Kuare masa pajak teh matengah-tengah masebok mak kelompok. Maka Nabi ta la yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yuakhirahumullah. Ini peringatannya Nabi. La yazalu qaumun, satu kaum yang senantiasa yata'akhkharuna natungka-tungka tu lima tengah-tengah mas sampajang. Bani teh nasa pura-pura pi tarumu jolo de tofa bajang. Itu orang yang senantiasa seperti itu, sengaja tanpa sebab, tanpa alasan, selalu mengundur-undurkan waktu salat. Maka dia Nabi ta hatta yuakhiruhumullah, sampai Allah juga mengakhirkannya. Yuakhiruhumullah itu tidak jelas agana napa dimundi Allah Ta'ala. Yang jelas secara umum, sehingga ulama mengatakan semua proyek-proyek kebaikannya akan diperlambat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi koi ditulipat tanje-tanjengi Allah Ta'ala, tajatin dapat tanje-tanjeki. Makanya kalau ada hajat kita, mah di dalam kabul kawang Allah Ta'ala, faresa-faresa saya sempajata. Dia toga tulita capak-capak maka taruh mujolok, apalagi kau dia sampainya. Nabi mengatakan, saya khawatir orang yang sengaja mengundur-undur salatnya, maka Allah juga mengundur-undur segala kebaikan yang akan diberikan oleh Allah. Itu. Jadi makanya ini kita perhatikan sholat kita, utamakan sholat kita. Ya. Makanya itu Nabi Ibrahim pernah ditanya, li ayyi syai'in ittahatakallahu halila. Ibrahim, bagaimana anak kamu terpilih sebagai halilullah? Kamu itu banyak hartamu, anakmu matu julalam manang, marepetovo kifong Allah Ta'ala. Bagaimana bisa seperti itu? Ikhtartu amrallahi ala amri gairi. Ufat dioleh urusan kifong Allah Ta'ala, boleh kuya manana urusan. Jadi ketika sampai urusan Allah, yolo manang itu usalai manang yang selesai. Tidak ada yang lebih penting kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah Rasulullah. Maka dia Aisyah surana pun Allah Ta'ala. Assalam yang kalingai bangsa mana di sagaga di sendrupa. Dia buru-buru ketika dia mendengarkan azan. Sama dia gaga di sendrupa nabita. Nah, jadi ini sangat penting untuk kita perhatikan. Perhatikan salat kita dengan baik. Apalagi salat berjamaahnya. Diperhatikan dengan baik salat berjamaah ke masjid. Terutama itu Nabi mengatakan yang paling susah dilakukan oleh orang munafik
adalah salat asar dengan salat subuh. Ya, jadi cirinya munafik itu kata Nabi, yang susah salat asarnya, susah salat subuhnya. Makanya salat subuh itu banyak sekali yang susah untuk melakukan salat subuh. Banyak. Makanya janji Allah Ta'ala di saat salat subuh itu, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Ini utama. Bahkan dalam Sahih Muslim itu dikatakan, orang yang salat subuh berjamaah, maka dia dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang salat subuh berjamaah, maka orang itu dalam perlindungan Allah dalam satu hari itu. Ya. Sampai ada kisah yang saya baca, Hajjaj bin Yusuf dulu, tentu biasa tengkalinga cerita Hajjaj bin Yusuf, salah satu gubernur yang pokoknya komaka de celak-celak, komaka de putih-putih. Ya kalau yang puno tahu nampan urobami tahu. Engka Hajjaj bin Yusuf ada lawannya, ada engka tahu newa si Salah, lo masuk puno ya tahu yang disuruh pasukan yang bawa tentara untuk menangkap dan membunuh orang itu apa nama Umar bin Khattab, namanya Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Apa nama Umar ya? Tapi dibawa komandona Hajjaj bin Yusuf. Jadi Salim diperintahkan oleh Hajjaj bin Yusuf, tangkap dan bunuh orang ini. Makanya Salim datang ke tempat itu bawa tentara mau menangkap orang itu. Tapi sebelum natikan natanai jolo erotawe, saya mau tanya, tadi subuh kamu salat subuh sendiri atau salat subuh berjamaah? Maka dia erotawe, saya tidak pernah meninggalkan salat subuh secara berjamaah. Bukan cuma hari ini, tapi saya tidak pernah meninggalkan salat subuh saya secara berjamaah. Saling pamit pulang, tidak jadi menangkap orang itu. Lesuki Hajjaj bin Yusuf macai, kada Hajjaj bin Yusuf. Pegang ni rotai mana mutikang ni. Maka de Salim, saya pernah mendengar dari ayahku, berarti Abdullah bin Umar bin Khattab, bahwa dia mendengar dari Rasulullah, siapa yang salat subuh berjamaah, dia dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak berani menangkap orang yang dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajjaj bin Yusuf pun diam pada waktu itu. Jadi itu melebihkan ke hadir, kayak jaga salat kita, jaga salat berjamaah kita dengan baik. Kenapa subuh jadi simbol dari Nabi itu mengatakan dalam penjagaan Allah? Karena subuh yang berat. Subuh yang berat. Ya kok subuh sudah dianggap mudah, berarti yang lain itu pasti mudah. Ya, bukan berarti sampai subuh baik bego. Mana dia sampai jam 5 itu sampai subuh baik tina bego mabir jamaah. Tidak seperti itu pemahamannya. Artinya karena ini yang terberat, sehingga dikatakan yang jaga salat subuhnya akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasannya ya hadis pensaranya kitab Sahih Muslim itu Muhammad Abdurrahman Al-Mubarakfuri mengatakan, yang mensarah kitab Sahih Muslim, dia akan dipelihara oleh Allah dunia akhirat. Bukan cuma di dunia, dia akan dipelihara oleh Allah dunia akhirat bagi orang yang senantiasa menjaga salatnya secara berjamaah, terutama salat subuhnya. Imam Nawawi mengatakan, kalau orang tidak salat subuh, tidak salat subuh secara berjamaah, apalagi kalau dia tidak salat subuh, dia tidak mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itu melebihkan ke hadir, jaga salat kita dengan baik. Tajagai lalu sampai jatah. Mudah-mudahan dengan hikmah Isra Mi'raj ini pada Thomas sampaja si bawa dicing. Kita datang ke masjid, Pak Kotongka ke masjid GE. Wedding itu lebih meningkat kualitas salat kita dibanding kalau salat sendirian. Kenapa? Karena mega ki. Ya ko ini dia suku parengarata, ini dia suku garakata, ini dia madece sampajata. Tapi yang kana tahu suku ku masih GE garakana sampajana, maka sini sampajana macui mana ki itarima madece sampajata. Nah itu bagusnya kalau ke masjid. Bagusnya juga ke masjid, pasti terpelihara salatnya di awal waktu. Pak Dega agak tahu, Pak Berejama dia terpelihara awal waktu sampajana. Apa salat bang itu bate ku masih GE. Nah tamu tu bate tu masih GE. Beda koki boleh itu dimakan taruh mujolo. Inilah yang banyak mengakhirkan sholatnya ketika dia lakukan sendiri di rumah. Apalagi pahalanya 27 derajat dibanding sholat sendirian. Itu melebihkan ke hadir, ini yang sempat saya sampaikan.
sebagai hikmah Isra dan Miraj. Mudah-mudahan penyampaian saya pada kesempatan ini menjadi motivasi untuk kita semua senantiasa pada cengi aleta. Kita selalu merubah ke arah yang lebih baik. Wadingamani matu, kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah pada mati na capuri decing insyaallah. Melo adam peka arepongka werekada kita pasalah atau kurang berkenan dega gaya katai sangadina decing di bawah si mata. Kita berdoa bersama, semoga acara kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarak wa tafarruqana hadza min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna minal ulama'il amilin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.